Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Upacara peringatan detik-detik proklamasi tahun ini sungguh berbeda jika kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka pada tahun ini hanya berjumlah 8 orang. Ini menyesuaikan dengan protokol kesehatan di tengah masa pandemi COVID-19. Namun walaupun dengan jumlah yang lebih sedikit, hikmatnya upacara serta semangat untuk memberikan yang terbaik bagi paskibraka tentunya tidak menurun sama sekali. Seperti apa perubahan paskibraka yang bertugas di istana tahun ini kita akan tanyakan dan juga kita akan bincang-bincang bersama dengan pembawa bendera dari tim Sabang, tim yang bertugas dalam upacara pengibaran bendera kemarin. Sudah bergabung Indrian Puspita Ramadhani dan juga Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora Asrorun Niam Soleh. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Niam dan juga Indri, apa kabar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, selamat pagi Kak, kabar baik. Sehat-sehat. Syukurlah, sudah lega banget ya pasti kemarin semua berlangsung dengan hikmat, berlangsung dengan lancar. Tapi yang tidak kita saksikan sebagai publik adalah persiapan, perbedaan persiapan dan juga perbedaan eksekusi mungkin ya dari yang terlihat dan tidak terlihat. Saya ingin mendengar cerita Pak Niam dulu. Pak Niam, tahun ini kan hanya ada 8 yang langsung diseleksi dari 68 yang ikut diklat di tahun lalu. Betul seperti itu ya, petugas paskibraka. Bagaimana cara memilihnya? Ya, terima kasih. Proses sampai kemudian menjadi 8 cukup panjang ya, Mas. Simulasinya awalnya itu jumlah 13, awalnya kemudian turun, akhirnya yang bertugas saat upacara itu hanya 3 dengan berbagai simulasinya. Nah, begitu ketemu 3 itu dari mana? Akhirnya disepakati ini nggak ada recruiting lagi karena kondisi wabah yang belum terkendali. Nah, dari mana? Akhirnya disepakati dari 2019. Terus yang mana? Akhirnya disepakati lagi, ya sudah dipilih, ada beberapa alternatif waktu itu. Dari Jabodetabek saja misalnya, itu salah satu alternatif karena mobilitasnya nggak terlalu jauh. Akhirnya disepakati, ya sudah dari cadangan pengibar 2019. Terus gimana cara menentukannya? Ya sudah, berarti tinggal membuka bank data selama diklat 2019. Sehingga tidak lagi muncul perdebatan hal-hal yang bersifat subjektif. Jadi tinggal lihat saja data pelatihan tahun 2019, akhirnya diperoleh long list ini. Tetapi tidak serta-merta kemudian mereka dipanggil. Ada proses screening, ada proses konfirmasi terkait dengan kesiapan, terkait dengan konsistensi atas kondisi setahun yang lalu, apakah masih layak apa tidak. Ketika sudah terkonfirmasi, maka kemudian ditetapkan, diberitahu akan ada pemanggilan untuk diklat. Sebelumnya harus isolasi mandiri dan juga langkah-langkah protokol kesehatan yang relatif sangat ketat kita jalankan. Mulai sejak pemberitahuan untuk isolasi, pemberangkatan dilakukan rapid dan atau swab, saat nyampe di Jakarta sebelum diklat juga demikian, semata untuk kepentingan protokol kesehatan. Memang kelihatan jumlahnya hanya 8, tetapi pengelolaannya itu menguras energi lebih daripada biasa-biasanya karena ada kondisi abnormal ini. Kenapa? Ya, Energi apa yang terlebih dikeluarkan ya? Ya, pertama karena kondisi COVID-19 membutuhkan penanganan secara khusus. Terkait khususnya adalah aspek kesehatan. Kemudian yang kedua, karena ini hal baru pasti mengundang diskusi kan, diskusi atas kondisi yang abnormal ini. Ada punya pandangan A, B, C, ini kan di tengah masyarakat yang sangat majemuk seperti ini mau tidak mau kan harus didengar. Ada yang butuh pengukuhan lagi. Kalau 2019 berarti nggak ada dong 2020. Nah, pemikiran-pemikiran seperti itu kan perlu didengar juga. Sehingga akhirnya muncullah 3 orang pagi, 3 orang sore, kemudian 2 cadangan. Awalnya bukan 8, yang ditetapkan adalah 3. Tapi itu kemudian kita simulasikan dan diterjemahkan di tingkat operasional. Nanti 3 itu apakah sore yang bertugas itu juga yang pagi. Nah, akhirnya kita terjemahkan ya yang tugas untuk pengibaran pagi itu 3 orang tim. Satu tim 3 orang, kemudian sore orang yang lain. Nah, kalau ada apa-apa harus ada cadangan, maka diambillah 8 itu.
Betul, prosesnya cukup panjang ternyata ya. Dan kalau saya lihat ini cukup beruntung Paskibraka 2019 karena tim cadangan 2019 kemudian berkesempatan untuk tampil dalam upacara di 2020. Tetapi kan harus yang prima dikatakan oleh Pak Niem, harus yang prima. Berarti dalam setahun terakhir kamu tetap aktif ya Indri? Siap, ya Kak. Tuh, sejak kamu kemudian sudah selesai diklat dari Paskibraka 2019, kemudian mengapa kamu masih tampil prima hingga sampai sekarang? Apakah kamu rutin untuk latihan? Karena kamu berada di Biren Aceh, betul ya? Siap, betul. Ya, silakan Indri. Mungkin, iya Kak. Kenapa? Karena saya juga kesehariannya kalau ada senggang waktu olahraga Kak gitu. Jadi alhamdulillah berat badannya nggak terlalu yang melonjak tinggi gitu Kak. Betul, tetapi Jadi untuk tetap menjadi stabil aja. seorang petugas pengibar bendera, apalagi bendera pusaka begitu kan, itu kan butuh kemudian latihan yang panjang seperti diklat di tahun lalu yang berlangsung kalau tidak salah 2 bulan, tapi tahun ini kan berbeda prosesnya. Berarti kamu sudah mempersiapkan sejak berapa lama persiapan kamu? Siap, kalau persiapan setelah dihubungi, saya langsung membina lagi fisik saya ya, harus jogging juga, Kak, Smapta aliasnya gitu. Kalau di Paskibraka dikenalnya dengan Smapta. Oke, apa respon kamu pertama kali saat dihubungi kalau kamu akan menjadi petugas Paskibraka di tahun ini? Yang pertama khawatir karena keadaannya lagi gini, tapi alhamdulillah senang juga sih gitu Kak. Pertama orang tua sempat ragu juga kan, karena takut gitu. Tapi ya didoain aja semoga nggak kenapa-napa gitu Kak. Betul. Bagaimana cara kamu meyakinkan orang tua? Tapi nanti saya mau dengar ceritanya setelah jeda komersial. Kita harus break sejenak. Kami akan segera kembali untuk Anda dalam Selamat Pagi Indonesia. Terpilih untuk kedua kalinya menjadi anggota Paskibraka, orang tua dari Indrian Puspita Ramadhani, anggota Paskibraka dari SMA Negeri 1 Biren Aceh merasa sangat bangga dan terharu. Ia berharap anaknya tersebut sukses mengibarkan bendera pusaka di istana. Tinggal di Dusun Lagang, Desa Gelu Langgang, Tungoh, Kota Juang, Kabupaten Biren Aceh, Eli Hafini, ibu dari Indrian Puspita Ramadhani, siswi SMA Negeri 1 Biren Aceh yang terpilih kedua kalinya menjadi anggota pasukan pengibaran bendera pusaka di istana, terlihat sangat senang dan terharu. Eli menceritakan putih sulungnya tersebut dipanggil oleh tim pelatih Paskibraka Jakarta pada 5 Agustus lalu, melalui surat yang dikirimkan langsung kepada Indrian Puspita Ramadhani. Walaupun hanya sebagai ibu rumah tangga, Eli Hafni terus membimbing dan juga mensupport Indrian Puspita Ramadhani untuk meraih cita-citanya menjadi anggota Paskibraka. Eli mengatakan setelah tamat SMA nanti, anak pertamanya tersebut ingin menjadi polwan dan melanjutkan pendidikan di Akademi Kepolisian. Saya merasakan bangga sekali karena saya memilih jadi paskib. Kedua kali dipilih lolos ke Jakarta lagi. Nggak ada, dia cuma ngomong sama saya, Bunda saya kepingin jadi paskib. Tapi nggak mungkin juga anak, tapi nggak tahulah mungkin Tuhan juga antar menolong kita, yang penting berdoa, saya bilang gitu ya Bunda. Alhamdulillah, cita-cita dia dari jadi paskib. Saya masih bergabung bersama dengan Indri. Indri, kamu dengar ya barusan ya kata-kata ibu, siapa yang tidak bangga anaknya menjadi Paskibraka. Terlebih kemudian disaksikan oleh jutaan masyarakat Indonesia dan menjadi momentum yang sangat hikmat kemarin. Kapan terakhir kali kamu ketemu ibu? Siap, sekitar 3 minggu yang lalu kan, sebelum karantina. Betul, 3 minggu yang lalu. Kamu tentunya kangen ya sama ibu, tetapi pertanyaan saya, bagaimana ibu bisa kamu yakinkan untuk kamu terbang ke Jakarta, menempuh resiko, kemudian bergabung dengan teman-teman yang lain untuk tugas yang mulia ini? Mungkin karena ibu melihat dulu kan Indri sudah pernah tuh menjadi Paskibraka 2019 dan pulang dari situ mungkin ibu melihat perubahannya Indri lebih rajin olahraga, yang dulunya olahraganya agak kendor, sekarang udah lebih ketat gitu Kak. Udah lebih disiplin gitu, jadi mungkin gara-gara itu Bunda ngizinin Indri untuk kembali ke Jakarta. Betul, dan kamu lebih rajin olahraga dan siapa sangka kemudian kan pandemi terjadi, kamu secara fisik siap untuk tugas di tahun ini. Iya. Betul. Kalau saya ingin tanya kriteria fisik Pak Niam, karena tentunya fisik di tahun ini, tes kesehatan, protokol kesehatan, bagaimana proses isolasi juga, ini kan berbeda di tahun-tahun sebelumnya. Apa saja yang paling sulit untuk dicari atau dilakukan di tahun ini? Ya, yang pertama
komitmen untuk menjaga kesehatan, terutama interaksi dengan pihak luar ya. Karena pertama Paskibraka ini kalau di level anak muda elit, kemudian program di pemerintah daerah itu juga salah satu program prioritas strategis. Nah biasanya kalau sudah dipanggil itu akan ada semacam syukuran, parade, dilepas secara bersama-sama, didampingi dan lain sebagainya. Nah, untuk memberikan kesadaran bahwa sekarang ini mohon tidak seperti itu lagi, ini butuh energi ya, karena tidak semua memiliki komitmen kesadaran. Ada yang bilang daerah saya hijau, daerah saya nggak apa-apa dan lain sebagainya. Kemudian pada saat pelatihan juga ya tentu butuh adaptasi ya, karena ini hal yang baru pertama untuk kepentingan proses pendidikan dan pelatihan Paskibraka. Seperti kita tahu bahwa pelatihan pendidikan Paskibraka ini lebih banyak aktivitas fisiknya, sekalipun tidak hanya aktivitas fisik, tetapi lebih banyak aktivitas fisik. Mau tidak mau interaksi fisik itu tetap harus dilakukan. Itu yang menguras cukup energi ya. Belum lagi stresnya itu ketika yang bertugas hanya 3. Di samping kita pelaksana, saya bayangkan anak-anak yang sedang diklat, kemudian dia punya referensi sebelumnya 68 orang, tentu konsentrasinya akan terpecah lah ya publik ya ke 68 itu. Begitu hanya 3 orang yang bertugas, maka akan ada pressure yang jauh lebih kuat. Nah itu yang perlu diantisipasi, dan saya sebagai penanggung jawab tentu juga memiliki kekhawatiran, artinya tingkat stresnya juga lebih tinggi. Di samping persoalan COVID juga persoalan model yang hanya 3 ini. Secara khusus saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa dari pihak Istana, dari Mensesnek, kemudian Kasetpres yang memberikan pendampingan, kemudian diskusi, arahan, sampai termasuk juga fasilitasi untuk kepentingan kesehatan, swab dan lain sebagainya. Betul, berarti hebat sekali mental dari Paskibraka tahun ini karena mata tertuju hanya dari 6 dari mereka dibandingkan dengan pasukan yang ada di tahun lalu. Terakhir pertanyaan saya kepada Indri. Indri, sekarang ada momen yang paling pas untuk kamu mengucapkan terima kasih. Kepada siapa kamu ingin berterima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini dan juga atas tugas yang telah berhasil kamu jalani? Siap, sebelumnya pasti terima kasih banyak untuk orang tua Indri, khususnya buat Bunda yang telah mendukung Indri sepenuh hati tanpa pokoknya selalu dukung Indri, apapun Indri mau, Bunda tetap selalu dukung. Dan terima kasih juga buat kakak-kakak pelatih yang ada di Aceh, yang ada di Kabupaten Indri, yang ada di provinsi. Dan terima kasih juga untuk kakak-kakak pelatih dan pembina yang ada di Jakarta yang udah mempercayai Indri untuk kembali bertugas di Istana Merdeka. Siap, terima kasih Indri, dan juga kami doakan yang terbaik untuk cita-cita kamu menjadi Polwan, tetap melayani negeri Indonesia tercinta ini. Terima kasih Indri, dan juga terima kasih Paniam atas segala energi yang terkuras, atas segala kerja keras yang dilakukan, dan ini berhasil dengan baik dan lancar dan hikmat kemarin. Terima kasih atas segala partisipasi dalam upacara kemarin.